Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya, saya sependapat dengan pidato yang telah disampaikan oleh Bapak tadi. Memang keadaan bangsa Indonesia saat ini kurang kondusif dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Sedang mengalami krisis multidimensi yang berkepanjangan. Dalam uraian tadi disampaikan tentang kerancuan dan kekisruhan dalam kehidupan demokrasi kita, yang penyebabnya adalah adanya rekayasa adu domba, adanya anasir-anasir otoriter dan korup atau KKN yang sedang berkuasa, dan adanya demokrasi kriminal di negeri ini. Itulah yang kita rasakan bersama. Namun kita tidak bisa berbuat apapun untuk membongkar siapa dalangnya. Pihak yang tahu pun tidak berani berbuat karena takut ditangkap. Seperti zaman Kopkamtib zaman dulu. Segudang aturan dan undang-undang pembenar sudah disiapkan oleh yang berwenang guna mencegah tindakan anti penguasa, sehingga kita tidak bisa bergerak dan berbuat apapun. Tadi juga disinggung tentang adanya anasir-anasir otoriter dan KKN yang sedang berkuasa. Otoriter di sini di-backup oleh aturan dan undang-undang yang telah disiapkan, sehingga tindakan otoriter tersebut seolah-olah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Di sini nampak terjadi pembodohan terhadap rakyat, walaupun nyatanya banyak rakyat yang pintar, yang pandai, bergelar S1, S2, S3, tapi tetap saja jadi bodoh dalam situasi dan kondisi saat ini. Saat ini tidak ada gerakan apapun yang mampu menembus tembok kekuasaan anasir otoriter dan KKN secara legal. Yang ada hanyalah senam jari di WhatsApp, Facebook, dan Twitter. Padahal ditengok pun juga tidak oleh penguasa itu. Cuma dicatat, didata siapa pemilik akunnya, tinggal tunggu ditangkap saja. Nampaknya ketidakberesan itu karena kejahatan sudah menggurita ke seluruh jajaran sistem kelola negara. Hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, sehingga rakyat takut berbuat sesuatu pun. Juga disampaikan tentang demokrasi kriminal diubah menjadi demokrasi yang bersih dan amanah. Mungkin kalau boleh saya tambahkan berdasarkan Pancasila dan UUD 45 yang asli. Lalu bagaimana merubahnya? Kalau menurut pendapat saya, orang-orang yang mengawaki demokrasi yang otoriter dan KKN, inilah yang harus diluruskan, dibersihkan lebih dulu, diganti dengan yang benar, baru ditata kembali demokrasinya. Tadi diharapkan agar ekonomi nasional harus dikelola dengan melaksanakan ekonomi konstitusi UUD 45, bukan ekonomi neoliberalisme. Tapi sayangnya sistem ekonomi kita yang tersurat di dalam penjelasan UUD 45 pasal 33 telah dihilangkan atau dihapus dari batang tubuh UUD 45. Akibatnya sistem ekonomi kita menjadi neoliberalisme. Juga disampaikan, salah satu kunci utama untuk bisa keluar dari krisis, bangkit, dan gerak maju adalah integritas, kualitas, dan kompetensi kepemimpinan. Saya sependapat dengan pernyataan ini. Hal ini sejalan dengan amanah sesepuh TNI, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Wijoyo Siono, pada tanggal 20 Mei 2018 di sebelahnya Taman Makam Pahlawan Kalibata, mengatakan bahwa bangsa Indonesia harus bangkit, bergerak,
berubah atau punah. Diberikan contoh bangsa Jepang yang bangkit dan bergerak melaksanakan restorasi Meiji pada tahun 1860 sehingga berubah menjadi bangsa yang maju dan kuat. Kita harusnya seperti itu mencontoh. Kalau Bapak Rizal Ramli tadi bermimpi agar tindakan adu domba SARA harus segera dihentikan. Kalau saya berharap agar anasir-anasir otoriter dan KKN ini cepat waras dan sadar kembali. Selanjutnya, meluruskan jalannya demokrasi dengan negeri ini. Sebelum rakyat banyak turun gunung untuk meluruskan demokrasi dengan caranya sendiri-sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila kurang berkenan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.